Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu hadzal kitab Dalilul Muallamil Arabiyyati lin-Natikina bi ghairiha Ali Abdul Muhsin Al-Hadibi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iyyakum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang thariqatul qawaid wat tarjamah, yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah yang dimana terdapat pada halaman 17 dalam kitab Dalilul Muallamil Arabiyyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode aturan tata bahasa wat tarjamah, yaitu thariqatul qawaid wat tarjamah. Thariqatul qawaid wat tarjamah ini memiliki beberapa macam nama-nama atau memiliki beberapa macam nama. Min asma'i thariqatul qawaid wat tarjamah. Metode ini memiliki beberapa macam nama. Yang pertama, an-nahwu wat tarjamah, yaitu tata bahasa dan terjemah. Yang kedua, at-thariqatul burusiyah, yaitu metode Burusia. Dan yang ketiga, at-thariqatus syairuniyah, metode Syairuniyah. Dan yang keempat, at-thariqatu taqlidiyah, metode tradisional. Jadi keempat ini adalah salah satu nama-nama dari at-thariqatul qawaid wat tarjamah, yaitu metode aturan tata bahasa. Selanjutnya, apa definisi dari thariqatul qawaid tarjamah? Yaitu ta'rifu thariqatul qawaid wat tarjamah. Definisi metode aturan tata bahasa wat tarjamah. Apa definisinya? Definisi dari thariqatul qawaid wat tarjamah yaitu majmu'atun minal ijra'ati yutimmu min khilaliha at-tarkizi ala tarakibi al-lughawiyati lil-lughatil hadfi ma'a daruratin nukila hadhihi tarakibi wa ma yartabitu biha min mufradatin ila lughatil muta'allim. Jadi definisi dari metode aturan tata bahasa dan terjemah yaitu sekumpulan dari beberapa prosedur yang dimana memfokuskan pada struktur bahasa dari bahasa yang dituju atau bahasa yang dekat atau bahasa target, dengan kebutuhan untuk mentransfer struktur ini beserta kosakata yang terikat ke dalam bahasa muta'allim, yaitu bahasa pelajar, bahasa peserta didik. Jadi definisi dari metode ini yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah yaitu sekumpulan dari beberapa prosedur yang dimana mau lebih memfokuskan kepada struktur bahasa dari bahasa yang dituju atau bahasa target, dengan kebutuhan yang untuk mentransfer struktur ini beserta kosakata yang terkait ke dalam bahasa peserta didik. Jadi secara detailnya definisi ini menjelaskan bahwasanya metode aturan tata bahasa ini adalah metode yang menekankan pada pendekatan pembelajaran bahasa, yang dimana menekankan kepada struktur bahasa dan penerjemah. Nah, contohnya seperti apa struktur bahasa? Contohnya seperti siswa diajarkan untuk memahami dan menguasai tata bahasa serta struktur kalimat bahasa yang dipelajarinya. Begitu juga dengan aturan gramatikalnya, aturan sintaksisnya, dan aturan morfologinya. Jadi metode ini yaitu metode aturan tata bahasa, yaitu
dan terjemah, yaitu metode yang dimana metode yang menekankan pada pendekatan dalam pembelajaran bahasa, baik yang menekankan diantaranya lebih menekankan kepada struktur bahasa. Yang seperti saya contohkan tadi, siswa diajarkan untuk memahami dan menguasai tata bahasa serta struktur kalimat bahasa yang dipelajarinya, seperti aturan gramatikalnya, aturan sintaksisnya, dan aturan gramatikalnya. Dan kalau di dalam ilmu nahwu itu biasanya struktur aturannya itu yang harus dipahami, yaitu struktur ilmu nahwunya dan ilmu sorofnya. Dan juga metode ini juga menekankan pada penerjemahan, yang dimana seorang siswa dianjurkan untuk menerjemah suatu bahasa asing ke bahasa sendiri. Seperti contoh, siswa diminta untuk menerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris diterjemah kepada bahasa Indonesia, atau kalau seumpama dia siswanya orang Arab, menerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, sehingga dengan penerjemahan tersebut seorang siswa itu memiliki pemahaman tentang kosakata dari bahasa lain, sehingga ia memiliki suatu kosakata yang luas terhadap kosakata yang ada pada bahasa asing, yaitu bahasa selain bahasa asli. Seperti orang Indonesia menerjemah bahasa Arab. Nah, sehingga ketika ia sudah menerjemah, dia secara tidak langsung memahami sedikit demi sedikit kosakata dan struktur bahasa yang ada pada bahasa asing tersebut, yaitu bahasa Arab. Jadi dan metode ini bukan hanya sekedar menekankan pada struktur bahasa dan penerjemah, tapi juga menekankan pada penggunaan kosakata. Jadi lebih khususnya metode ini, yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah, yaitu metode yang pendekatannya dalam bahasa yang menekankan kepada struktur bahasa, penerjemah, dan penggunaan kosakata. Nah, itu sedikit penjelasan tentang definisi thoriqatul qawaid wat tarjamah. Kemudian wa ta'uddu thoriqatul qawaid wat tarjamah min aqdami thoriqi ta'limil lughatil ajnamiyah. Maksudnya adalah metode ini, yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah, adalah salah satu metode tertua dari metode pengajaran bahasa asing. Nah, jadi metode ini adalah salah satu metode tertua dalam metode pembelajaran bahasa asing. Kama anna 'alaiha intaqadatu kasiratun kanat sababan fi dhuhuri kasirin min tara'iqit tadrisil ukhra lil taqlibi ala uyubiha. Sehingga metode ini banyak menerima kritikan dan menyebabkan munculnya metode-metode baru lil taqlibi ala uyubiha, untuk menutupi kekurangan yang ada pada metode ini. Jadi metode aturan tata bahasa dan terjemah ini adalah salah satu metode tertua ya, dalam metode pengajaran bahasa asing, sehingga banyak menimbulkan metode-metode baru dari metode ini. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang teori metode aturan tata bahasa, yang meliputi yang pertama itu di antara nama-nama metode, yang kedua tentang definisi, dan yang ketiga yaitu tentang sejarah metode aturan tata bahasa yang terdapat pada kitab ini. Kemudian selanjutnya yaitu
ijra'atut tadris. Ijra'atut tadris maknanya adalah prosedur pengajaran. Prosedur pengajaran ini adalah prosedur pengajaran. Apa saja prosedur pengajaran? Yang pertama, prosedur pengajaran yaitu ikhtiyaru qaidatun nahwiyatun bana'an ala tertibi al-muntaqi lin nahwil arabi. Prosedur pengajaran bagi seorang pengajar atau bagi seorang guru, prosedur yang harus dilalui pertama kali yaitu ikhtiyaru qaid, yaitu memilih aturan tata bahasa berdasarkan urutan tata bahasa yang asli bagi bahasa Arab. Itu prosedur yang pertama. Kemudian prosedur yang kedua yang harus dilalui oleh seorang pengajar yaitu taqdimul qaidati summa syarha amsilati 'alaiha at-tariqatul qiyasiyah fi ta'limin nahwi wa tujadu tariqatul istintajiyah muqabalatul laha kama yumkinul jam'u baina tariqaini. Prosedur kedua yaitu menyajikan aturan tata bahasa. Itu seorang guru atau seorang pengajar menyajikan aturan tata bahasa, kemudian menjelaskan contoh-contohnya, alaiha atasnya. Tariqatu seperti menggunakan metode standar di dalam belajar tata bahasa. Kemudian juga ditemukan metode deduktif yang berlawanannya, serta dapat menggunakan antara kedua metode tersebut, yaitu metode standar dan metode deduktif. Jadi prosedur yang kedua taqdimul qaid summa sarha amsilati. Kemudian prosedur yang ketiga, prosedur bagi seorang pengajar atau seorang guru yang harus ia lakukan yaitu yang ketiga adalah tahdidul mufradat al-mawjudah fil qaidati awil imsilati, yaitu menetapkan beberapa mufradat yang telah ada pada aturan tata bahasa atau contoh-contohnya. Jadi prosedur yang ketiga, seorang guru menetapkan beberapa mufradat yang sudah ada dalam kaedah-kaedah atau tuturan tata bahasa atau pada contoh-contohnya. Itu langkah yang ketiga atau prosedur pengajaran yang ketiga. Kemudian prosedur pengajaran yang nomor 4 yaitu seorang guru harus melalui yang nomor 4 yaitu tarjamatul mufradat wa tarkib ila lughatil muta'allim. Lidzalika la hajata ila syarhi hadhil mufradati wa tarkib, yaitu menerjemahkan beberapa mufradat dan struktur tata bahasa ke bahasa yang dipelajari. Jadi menerjemah beberapa mufradat dan struktur bahasa kepada bahasa yang dipelajari. Kalau seumpama ingin belajar bahasa Arab, yaitu terjemah terlebih dahulu mufradat-mufradat yang ada pada susunan kalimat bahasa Arab tersebut dan struktur bahasa Arab tersebut. Alasannya kenapa? Lidzalika la hajatu ila syarhi hadhil mufradat wa tarkib, supaya sehingga ia tidak membutuhkan lagi kepada penjelasan terhadap mufradat dan struktur tata bahasa tersebut. Itu langkah atau prosedur pengajaran yang nomor 4. Dan yang selanjutnya, prosedur pengajaran yang selanjutnya yaitu mutalibatul muta'allim bihifdzil qaidah wal mufradat, yaitu seorang pengajar atau seorang guru meminta siswanya untuk menghafal kaedah atau aturan tata bahasa dan mufradat. Jadi seorang guru meminta siswanya untuk menghafal kaedah dan mufradat. Nah, ini langkah seorang pengajar ketika mengajarkan suatu ilmu bahasa kepada siswa atau santrinya. Jadi kalau seumpama memiliki santri atau murid ingin belajar bahasa, prosedur pengajaran yang nomor 4, langkah-langkah yang nomor 5 ini
yaitu meminta siswanya untuk menghafal tata bahasa, aturan tata bahasa dan beberapa mufradat. Nah, dan yang terakhir, prosedur pengajaran yang terakhir yaitu taqwimut durus, yaitu menyajikan pelajaran. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah prosedur pengajaran. Jadi harus sesuai. Jika ingin mendapatkan apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik atau siswa, itu dengan melalui prosedur pengajaran ini. Nah, prosedur ini sangat bermanfaat jika bagi seorang pengajar bisa mempraktekkan kepada siswa atau muridnya, yaitu dengan dimulai dengan ikhtiyaru qaidatun nahwiyatun banaan ala tartibi al-muntaqi li nahwi bi ghairiha ke bawahnya. Nah, itu penjelasan tentang prosedur pengajaran. Nah, kesimpulan dari metode ini yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah. Nah, saya di sini sedikit menyimpulkan karena sudah selesai pembahasan tentang metode aturan tata bahasa dan terjemah. Jadi kesimpulan dari metode ini yaitu metode aturan tata bahasa dan terjemah, yaitu metode ini metode yang dimana seorang guru atau seorang pengajar itu lebih memfokuskan kepada struktur tata bahasa dan terjemah. Seperti yang saya berikan contoh tadi, dalam segi struktur bahasa seorang siswa diajarkan untuk memahami dan menguasai tata bahasa serta struktur kalimat bahasa yang dipelajarinya. Nah, kalau seumpama bahasa Arab di mana seorang guru atau seorang pengajar dianjurkan untuk mengajarkan kepada siswanya untuk memahami dan menguasai tata bahasa Arabnya serta struktur kalimat bahasa Arabnya sehingga dapat lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh siswanya. Dan kedua yaitu menerjemah. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah metode ini metode yang lebih menekankan kepada pendekatan dalam bahasa yang menekankan kepada struktur bahasa dan penerjemah. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau seumpama ada penjelasan yang kurang tepat atau salah dan keliru, mohon diluruskan dan diperbaiki karena al-fakir tidak luput dari salah dan dosa. Sebagaimana hadis al-qamakol Nabi Muhammad SAW bersabda, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.